Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Ya, memang penyakit jantung itu pembunuh nomor satu menurut peneliti. Pembunuh nomor satu, iyalah. Ya karena kalau jantungnya nggak bergerak, ya mati. Nah, cuma saya memberikan analisa-analisa yang sebenarnya ini sudah saya terapkan di semua pasien yang terkena jantung, ya alhamdulillah sangat banyak manfaatnya dan pulih istilahnya. Alhamdulillah. Dari mulai yang jantung koroner ada, ya penyumbatan pembuluh darah, ada yang penyempitan pembuluh darah, ada yang tidak penyempitan, tidak koroner, tidak penyempitan, tidak penyumbatan. Bukan, kalau bocor itu biasanya nggak sampai rasa tertusuk. Kalau bocor, ya, gitu, biasanya begitu. Dia hanya seperti tertusuk, sakit sekali gitu, sakit sekali, itu infark. Jadi istilahnya serangan jantung. Itu sebenarnya infark itu sendiri pun ada infark memang serangan jantung tetap dari Allah Ta'ala, bisa diberi kesempatan untuk hidup karena dilihat oleh Allah Ta'ala itu orang ini masih ada manfaatnya walaupun sedikit gitu ya. Kalau sudah kayak bosmu itu waktu golf itu langsung ketusuk terus langsung mati mamanya, ya memang walaupun dia bos ya nggak manfaat aja. Langsung mukanya itu hitam saja, malah hitam Pak Ustaz. Oh hitam itu ya, hitam. Oh tensinya langsung naik itu ya, memang betul dinaikkan tensinya oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak orang yang takut tentang jantung, termasuk saya juga ya. Saya takut jantung saya tertusuk. Apa nih? Kayak lagu aja. Tertusuk duri jantung. Jadi intinya kalau jantung itu ada penyumbatan, berarti orang ini termasuk agresif. Maksudnya jantung penyumbatan tuh pembuluh darah di jantung Tersumbat. Iya, orang ini termasuk agresif. Oh, dalam hal apa Pak Ustaz? Apa aja, agresif, ada ego. Bekerja agresif juga ya bisa, omong agresif ya bisa, semua bisa. Semua yang mengandung unsur ego, agresif, marah itu biasanya menutup. Biasanya insya Allah menutup. Jadi menutup itu ada yang sumbatan di pembuluh darah, itu nanti teman-teman dokter akan masang ring untuk membuka, melebarkan untuk menjadikan normal aja. Ya istilahnya itu kalau jantung itu pembuluh darahnya itu mulai tertutup, mulai maksudnya itu tertutup, itu kan mirip seperti pintu lift aja. Jadi udah mulai menutup, cuma pintu lift kan cepat ya. Ini kalau jantung itu lambat aja gini. Lambat, jadi belum nutup, nanti nutupnya ada jeda waktu. Nah, pada saat dikasih ring itu seperti kaki kita mengganjel lift. Seperti itu, jadi nggak jadi nutup. Itu akalnya orang untuk agar tidak menutup. Ya sebenarnya kalau dari sisi syariat, Allah itu memang mau ditutup di titik itu. Jadi ada makhluk Allah yang mempersiapkan untuk mengunci nanti, nah itu mati nanti orang. Tapi oleh dokter pasanglah ring, jadi pada waktu orang itu melakukan dosa lagi, gini nggak bisa. Nah nanti Allah akan mempersiapkan di titik yang lain. Tapi itu bukan untuk memperbaiki ya, hanya menghambat penutupan. Hanya menghambat aja. Seperti kalau ada orang mau masuk lift itu mau nutup itu kan terbuka hambat aja seperti. Dan semua itu juga diawali dengan rasa seperti tertusuk itu Pak Ustaz ya. Insya Allah seperti itu ya, rasa tertusuk itu kan sebenarnya ada proses ini barangkali ya, saya hanya mengkira-kira aja, menganalisa yang sering saya alami dari orang-orang yang kena jantung. Pada saat tertusuk itu memang bisa aja ada malaikat diutus oleh Allah Ta'ala melihat di jantungnya, kemudian banyak jin itu langsung masuk, dimasukkan di titik pembuluh darah jantung tersebut, kemudian juga di titik-titik tertentu sehingga rasanya itu nyeri. Nah, di jin yang masuk ke situ itu rasanya nyeri, jadi kayak ketusuk. Nah, itu tinggal nanti menurut saya ya
Kalau memang malaikat itu hanya cuma cukup di situ perintah Allah Ta'ala, jadi orang ini masih kelihatan ini, dia mau tobat, imannya cukup lumayan, dia mau tobat, istrinya itu mendoakan baik, ibunya masih hidup, itu kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia pada waktu collapse, waktu infak, kemudian dia masuk rumah sakit, diringnya ini masih kelihatan manfaat. Tapi kalau dia tidak bisa berubah, ya selesai nanti akhirnya. Jadi cara Allah itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada malaikat sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Itu bukan berarti itu melindungi kita, bukan, malah itu melaporkan apa yang kita kerjakan kepada Allah. Loh, melindungi ya bukan. Kok kayak kita nabi aja dilindungi malaikat? Nggak ada yang melindungi kita, ya Allah. Benar. Istilahnya seperti itu, Allah yang melindungi kita. Malaikat itu memang diciptakan untuk mendampingi kita, itu untuk nanti menjadi pencatat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bukan melindungi. Yang melindungi orang-orang itu loh yang dinamakan jin atau khodam itu, ya itu yang menurut dia melindungi. Nah kalau dia menurut dia khodam itu melindungi dia, nah itu mulai syirik itu namanya. Dia meminta perlindungan bukan kepada Allah tetapi kepada khodam. Itu syirik jelas sekali. Makanya di sini tidak boleh, sebagai seorang muslim jangan lakukan itu, kan gitu ya. Minta pertolongan pada jin, jangan lakukan itu syirik itu ya, perbuatannya namanya musyrik. Nah disitulah kita harus pahami kenapa ada penyumbatan pembuluh darah, itu karena ada ego. Seorang yang ngomong pengen menang sendiri itu ada ego, tetap nanti ada jantung itu menyumbat. Menang sendiri, ada kejengkelan, ada marah kalau nggak cocok dengan dia, seperti itu. Nah itu biasanya dialami oleh pejabat-pejabat yang arogan, emosional. Nah, nanti sakitnya nomor satu kalau nggak jantung, ya gula darahnya tinggi. Nah itu harus diselesaikan. Kalau secara medis ya begitu, diring, ada 3 ring, 4 ring dan sebagainya, seperti itu. Coba minta ringnya itu dari titanium. Kan bagus itu ya, mahal ya. Caranya menyelesaikan itu adalah bagaimana caranya? Nah ini tobatnya, ya tobatlah. Kalau mau saya cerita, ada egois, mohon ampun tentang egois sehari-hari di kantor, di rumah tangga. Ada marah, mohon ampunlah tentang marahnya, baik itu di rumah dengan istri, khususnya kalau penyakit jantung itu persentase besar laki-laki yang kena. Perempuan ada tapi sangat sedikit, persentasenya kecil, tapi ada, tapi enggak banyak. Yang paling banyak laki-laki, karena itu ada muncul egois, arogan, emosi, marah. Kalau perempuan kan marahnya ada yang hanya ngomelin suaminya aja, kan gitu, enggak marah beneran gitu. Walaupun ada wanita yang marahnya nempeleng, ada. Mohon ampun lah di titik-titik itu. Ada marah di dalam keluarga. Kalau umurnya baru 45 kena jantung, berarti insya Allah ada hubungannya dengan ego dengan marah tersebut itu dengan orang tuanya. Minta maaflah dengan orang tua setiap hari untuk agar nanti yang menutupi pembuluh darah itu gripis, apa namanya? Gripis itu apa namanya? Terkikis. Nah, itu Allah kok nanti mohon ampun terus, minta maaf pada orang tua, mohon ampun pada Allah setiap kali kita sholat, mohon ampun terus minta maaf pada istri kalau kita sering memang arogan, egois dengan istri, marah dengan istri. Seperti itu sebenarnya. Jadi itulah amalan. Jadi diperhatikan ya, amalan untuk menjadikan jantung koroner hilang itu, perhatikan ini rahasia ini. Berarti sekarang temanya amalan ya. Amalannya adalah tobat kepada Allah Ta'ala. Itu amalannya gitu. Tentang apa? Arogannya, egoisnya, marahnya, kekakuan dan seperti itu. Itu mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada istri, atau minta maaf kepada orang tua kalau masih muda ya. Kemudian kekakuan dimohonkan ampun terus-menerus setiap hari, dan kemudian sehari-harinya amalannya juga iya. Belajar tidak egois, belajar tidak emosional, belajar untuk tidak kaku. Itu diamalkan. Ya. Itu perhatikan, ini rahasia, ini tidak ada yang punya ini di dunia insya Allah. Yang punya hanya Rasul, Quran. Karena apa? Dilarang untuk marah. Itu Rasul mengajarkan, Allah mengajarkan maafkan mereka. Lalu itu kan dilarang marah sebenarnya.
Dilarang kaku, kalau orang memberi nasihat, dengarkan. Rasul juga mengajarkan. Nah ini kan ada ini. Amalan loh ini. Ya, amalan ini, perhatikan loh ini.